Ya, hari ini kita akan membahas satu topik tentang obat tawar hati. Untuk melandasi bagian ini kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, tetapi saya akan membaca hanya dari ayat yang ke-16 sampai 18 saja. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, berdasarkan topik kita yaitu tentang obat tawar hati, kita akan melihat apa sih itu tawar hati. Tawar hati itu adalah keadaan emosi di mana seseorang merasa kecewa, hilangnya semangat, tidak bergairah, apatis, putus asa. Ini semua mengacu kepada situasi hati kita yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita mendengarkan istilah tawar hati, itu sama halnya kita mengetahui, memahami bahwa hati kita sedang kecewa, kita tidak punya semangat, bahkan tidak punya gairah. Gairah untuk hidup, gairah untuk melakukan apapun, bahkan gairah di dalam berdoa sekalipun. Dan kita apatis dalam hidup ini. Artinya ya kita masa bodoh, kita tidak peduli dengan kehidupan kita. Bahkan lebih parahnya lagi yaitu kita merasa putus asa, tidak ada harapan. Apa sih yang menjadi penyebab dari tawar hati itu sendiri? Ya, berbagai macam hal yang bisa membuat hati kita menjadi tawar ya, menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi apatis, tidak bersemangat, tidak bergairah di dalam melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama ya adalah penderitaan. Penderitaan dalam hal ini bisa dalam wujud sakit penyakit yang kita derita. Mungkin kita sudah berupaya melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi tampaknya apa yang kita lakukan itu kelihatannya sia-sia belaka. Bukannya penyakit lekas sembuh, tetapi justru kita menemukan penyakit-penyakit yang baru. Dan juga banyak hal, penderitaan-penderitaan yang lain. Dan yang berikutnya adalah tekanan hidup. Ya mungkin kita di dalam menjalani hidup ini begitu banyak tuntutan-tuntutan yang dibebankan kepada kita. Contohnya di dalam keluarga. Mungkin kita begitu banyak tanggung jawab yang harus kita penuhi, yang harus kita tanggung. Ketika beban itu terlalu berat, membuat kita tidak mempunyai gairah lagi untuk melakukan apapun, bahkan membuat kita tidak bersemangat, membuat kita acuh tak acuh dengan hidup ini, bahkan membuat kita menjadi kecewa dan putus asa. Dan yang berikutnya, ketiga adalah kehilangan. Tawar hati bisa disebabkan oleh karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita cintai, bahkan kehilangan yang berharga di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya kegagalan di dalam melakukan segala sesuatu, bahkan mungkin kita di dalam membuka usaha, kita merasa gagal, kita mencoba usaha ini tetapi gagal lagi, kita mencoba usaha yang lain tetapi gagal lagi, dan itu membuat kita juga menjadi tawar hati. Bahkan mungkin di dalam relasi kita satu dengan yang lain, relasi kita sebagai suami istri, kita merasa gagal di dalam membangun rumah tangga kita. Kita merasa gagal menjadi orang tua. Kita merasa gagal menjadi pasangan hidup bagi suami kita. Kita merasa gagal di dalam melayani sekalipun. Mungkin kita sudah melakukan segala macam cara supaya pelayanan yang kita kerjakan itu mengalami kemajuan, tetapi justru sebaliknya yang kita perlukan. Dan yang berikutnya adalah penolakan, ya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ya, yang kita baca, bahkan kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15, di situ jelas dipaparkan seperti apa situasi kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus itu. Mereka di dalam memberitakan Injil, tetapi tidak semua orang yang mereka layani itu memberikan respon yang positif.
tidak sedikit di antara mereka justru menolak. Dan penganiayaan juga bisa membuat kita menjadi tawar hati. Kita melihat di dalam pelayanan Paulus juga bukan hanya sekadar penolakan, tetapi dia juga mengalami penganiayaan secara fisik. Dia keluar masuk penjara bukan karena kesalahan dia, tetapi untuk pekabaran Injil yang dia kerjakan. Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita akan mengalami suatu frustasi. Kita berpikir bahwa ya kita melayani kok justru mendapatkan perlakuan seperti ini. Tujuan kita baik kok malah mendapatkan respon yang demikian. Kalau itu terus-menerus membuat kita terus bangun di dalam diri kita, pemahaman demikian akan membuat kita menjadi kecewa, menjadi tawar hati. Dan yang berikutnya adalah kekurangan. Tidak sedikit orang mengalami tawar hati karena kekurangan finansial, kekurangan anggota tubuh secara fisik, dan membuat dia depresi, membuat dia nggak berdaya, nggak berguna, dan tidak maksimal di dalam melakukan apa-apa. Ini semua adalah bagian-bagian yang bisa membuat kita menjadi tawar hati. Dan semua orang, tidak ada yang kebal dengan hal ini. Semua orang punya peluang untuk terjangkit akan penyakit tawar hati ini. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Baik kita orang yang percaya maupun yang tidak percaya, tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menghampiri kita dengan berbagai macam penyebab-penyebab yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita akan belajar yang pertama, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi obat tawar hati bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Tentunya kita melihat pada teks yang kita baca tadi. Kita belajar dari sosok Paulus. Apa yang membuat dia memiliki sebuah semangat yang luar biasa, meskipun banyak tantangan, banyak rintangan yang dia alami, tidak sedikit perlakuan yang tidak diharapkan dia dapatkan, tetapi itu tidak membuat dia undur, tidak membuat dia kecewa, tidak dia membuat patah semangat, tidak membuat dia bergairah di dalam melayani Tuhan. Tetapi justru semuanya itu membuat dia lebih bersemangat lagi. Yaitu yang pertama adalah punya tujuan. Kita harus memahami apa yang menjadi tujuan Allah di dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Segala sesuatu yang kita alami. Kita belajar dari sosok Rasul Paulus ini. Dan saya pikir ini hal yang penting yang harus kita juga miliki. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kalau kita nggak tahu tujuan kita dalam melakukan sesuatu, maka itu yang kadang-kala membuat kita nggak punya arah, tidak tahu mau bagaimana, mau melakukan apa. Lama-lama kita jatuh kepada rutinitas dan menjadi merasa bosan, jenuh dan lain sebagainya. Ya, kita melihat bahwa Rasul Paulus sadar betul bahwa tujuan hidupnya itu yang Tuhan berikan kepada dia adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, saya akan mencoba untuk membacakan untuk kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya sekadar mengikuti teladan Kristus, menjadi percaya kepada Kristus, tetapi menjadi serupa di dalam seluruh kehidupan Kristus. Artinya apa? Bukan hanya serupa di dalam hal kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, tetapi termasuk serupa dengan Kristus di dalam penderitaan. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kita dipanggil bukan hanya sekadar percaya kepada Kristus, tetapi juga berbagian di dalam penderitaan. Rasul Paulus sadar betul akan hal ini, bahwa dia sebagai pelayan Tuhan, dia sebagai orang percaya, dia sebagai hamba Allah di dalam melayani Tuhan,
Bukan hanya dia memperoleh keselamatan yang kekal itu, tetapi dia juga berbagian di dalam apa yang Kristus alami, yaitu penderitaan. Sehingga ketika dia dicaci, ketika dia ditolak, ketika dia dianiaya, dia justru bersyukur dan berbangga di dalam. Karena dia tahu bahwa dia sudah berbagian dari apa yang dialami oleh Kristus. Seharusnya ini juga menjadi semangat kita. Kalau kita sadar betul bahwa tujuan hidup kita yang Tuhan berikan di dalam pribadi kita masing-masing sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita juga meyakini bahwa kita dipanggil untuk serupa di dalam penderitaan. Dan yang berikutnya, tujuan Allah bagi Rasul Paulus, yaitu menjadi duta Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-15 ya, dikatakan bahwa sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Rasul Paulus menyadari siapa dirinya. Dia adalah pelayan Kristus. Dia adalah duta Kristus, utusan Allah, utusan Kristus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Kristus. Seharusnya ini juga menjadi semangat kita, kesadaran di dalam diri kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam berbagai pergumulan yang kita alami, tentunya perjalanan hidup kita tidak akan selamanya baik-baik saja. Kita akan mengalami berbagai pergumulan, suka duka akan kita alami di sana, tetapi ingatlah bahwa di balik semuanya itu kita memahami akan tujuan Kristus, bahwa kita adalah duta Kristus. Kita menjadi saksi Allah bagaimana kita menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun. Ya mungkin saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Ya mungkin kita sedang bergumul akan keluarga rumah tangga kita. Sudah sekian lama kita bergumul untuk suami kita bergumul untuk anak-anak kita. Tetapi mungkin sampai detik ini Tuhan belum memberikan jawaban kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa di sana Tuhan mau menginginkan kita untuk menyatakan akan kasih-Nya. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, mendorong orang, membawa orang lain untuk mengenal siapa Kristus itu. Mengenal akan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, Paulus juga menyadari bahwa tujuan hidupnya yang Tuhan berikan kepada dia adalah hidup yang kekal. Makanya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, ya dia tidak fokus kepada, tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, apa yang dia alami saat ini, tetapi dia melihat apa yang sedang, ya, yang tidak kelihatan itu, yaitu kehidupan yang kekal. Dia percaya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kesulitan, masalah, pergumulan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan di kekekalan nanti, yaitu hidup bersama dengan Dia sampai selamanya. Nah, di dalam ketika kita memahami, memiliki tujuan, memahami akan tujuan Allah di dalam diri kita, maka itu akan membuat kita memberikan arah dan fokus yang jelas. Kita tidak sembarangan di dalam menjalani hidup ini, tetapi kita betul-betul mengikuti tuntunan, arahan, bimbingan daripada Tuhan. Dan kita fokus pada tujuan Allah. Bukan pada tujuan kita. Bukan pada agenda kita. Bukan pada kepentingan diri kita. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Tetapi kita fokus pada tujuan Allah. Ya. Dan yang berikutnya, dengan kita memiliki sebuah tujuan di dalam hidup ini, maka kita tidak akan mudah menyerah. Ya, seperti seorang pelajar, kalau dia tahu tujuannya dia belajar supaya dia naik kelas, maka sekalipun begitu berat soal-soal yang diberikan, dia akan berusaha, terus berjuang, belajar dan belajar. Dia tidak menyerah, karena dia tahu bahwa akhir dari semuanya ini dia akan mendapatkan hal yang baik, prestasi yang baik. Begitu juga di dalam kita membangun sebuah usaha. Kalau kita punya rencana untuk membuka usaha, tentu ada tujuan yang kita tentukan, ada goal yang kita ingin capai.
Dengan adanya tujuan itu membuat kita terus bersemangat untuk berjuang. Demikian halnya di dalam keberimanan kita, di dalam mengikut Tuhan. Kita tahu bahwa di kekekalan nanti Tuhan menyediakan kemuliaan yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan, dan itu membuat kita terus semangat dan tidak menyerah dengan situasi kondisi apapun. Di dalam kita melayani Tuhan, kita percaya bahwa jiwa-jiwa yang kita layani itu adalah dikasihi oleh Allah, dan Tuhan ingin supaya mereka juga diselamatkan. Sehingga itu membuat kita, meskipun kita ya tidak mudah ya, kadang mengalami berbagai tantangan, penolakan, disalahpahami, tetapi ingatlah, pandanglah pada tujuan Allah. Sehingga itu membuat kita untuk terus bersemangat, bergairah di dalam melayani. Dan yang berikutnya, dengan punya tujuan, maka hidup kita akan lebih berarti. Kita mengupayakan hidup kita tidak biasa-biasa saja. Hidup kita tidak menyerah dengan situasi hidup yang ada, tetapi membuat hidup kita semakin bermakna, menjadi berkat bagi banyak. Di dalam bagian ini ya Amsal mengatakan ya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hal yang kedua yang harus kita miliki, selain kita punya tujuan, kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Ya, Amsal jelas di sana mengatakan hati yang gembira membuat kita berseri-seri, membuat kita bersuka cita. Tetapi tawar hati, kepedihan hati membuat semangat kita menjadi kendor, membuat kita tidak berdaya, bahkan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-8 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak dibinasakan. Kami namun tidak binasa. Jadi dalam bagian ini saya melihat bahwa ketika kita memiliki hati yang penuh syukur, hati yang bersyukur, maka kita akan mampu melihat kebaikan Tuhan sekecil apapun itu. Ya, tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa ya di dalam segala hal yang dia alami, dia ditindas, tetapi dia tidak mengalami suatu kesulitan yang lebih besar. Dia masih mampu melihat, mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dirinya. Kiranya itu juga menjadi bagian dalam diri kita, bahwa meskipun berbagai pergumulan hidup yang kita alami, hidup yang kita jalani tidak sesederhana yang kita bayangkan, tetapi ingatlah bahwa ketika kita memiliki hati yang bersyukur, membuat kita menyadari akan kebaikan Tuhan yang terus ada buat kita. Dan yang berikutnya, dengan hati yang penuh syukur memberikan semangat yang baru, membuat kita optimis di dalam menjalani hidup. Dan bukan hanya itu, kita punya harapan bahwa di balik setiap badai yang kita alami, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang ingin punya. Ada rasa damai, kedamaian, sukacita, hati yang gembira, karena ada rasa syukur. Dan tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, apalagi tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi menikmati setiap proses demi proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Gampang nggak? Enggak gampang. Tapi kita belajar. Tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Kita sama-sama belajar. Saya nggak tahu seperti apa Tuhan memproses hidup kita, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita, pergumulan apa yang saat ini sedang kita alami, mungkin membuat hati kita sudah mulai tawar. Tetapi mari kita kembali bangkit. Miliki hati bersyukur. Ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan. Kalau kita boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa mempunyai keluarga yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, dan kita masih bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga dan kita menjadi pribadi yang tangguh. Tentunya dengan memiliki hati yang bersyukur, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Tidak gampang menyerah.
tidak bersungut-sungut di dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan. Nah, yang ketiga, obat tawar hati yang perlu kita miliki berdasarkan dari teks yang kita baca, menurut yang saya pahami yaitu adalah punya iman. Percaya pada anugerah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan, di dalam ayat yang pertama dikatakan oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus menyadari betul kalau dia bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau dia pun boleh berbagian di dalam penderitaan oleh karena pengkabaran Injil itu pun anugerah Tuhan. Seharusnya ini juga menjadi semangat buat kita. Akan menolong kita untuk tetap melihat akan anugerah Tuhan yang dinyatakan. Kita tidak hanya mengklaim itu adalah anugerah Tuhan kalau semuanya keadaan baik-baik, termasuk kesulitan sekalipun, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita alami. Dan yang berikutnya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di dalam ayat yang ke-17, 18 di sana kita melihat bahwa ya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Tuhan punya maksud dan tujuan di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Di dalam kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, tantangan, rintangan, hambatan, penolakan, aniaya, fitnah, mungkin kita akan alami. Tetapi ingatlah bahwa semuanya itu Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Melainkan Allah turut bekerja. Allah memberikan kekuatan. Allah menopang kita. Allah menguatkan kita untuk mendatangkan kebaikan. Baik kebaikan untuk diri kita, kebaikan bagi orang lain. Kebaikan untuk diri kita, untuk mendidik kita supaya menjadi lebih tangguh di dalam hidup ini. Kemudian yang berikutnya, percaya pada janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita? Di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, yaitu hidup kekal bersama Dia. Itu janji yang Rasul Paulus dia pegang sehingga membuat dia terus semangat. Bahwa meskipun dia menderita di dalam dunia kesementaraan ini, tetapi dia akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Bapa selama-lamanya di dalam kekekalan nanti. Dan ini juga terus menolong kita memiliki harapan bahwa mungkin di dalam pergumulan hidup kita di dalam dunia ini tidak pernah habis-habis. Tetapi ingatlah, akan ada masanya, akan ada endingnya. Badai pasti berlalu. Tuhan akan menggantikan setiap air mata yang kita cucurkan dengan sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kita terus percaya kepada setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Sehingga melaluinya itu membuat kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Membuat kita menjadi orang yang lebih sabar di dalam menanggung setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Taat pada prosesnya Tuhan. Tidak lari dari proses yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Tidak mengambil jalan pintas. Dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi membawa hati kita untuk hidup taat pada proses yang sedang Tuhan kerjakan bagi pribadi kita masing-masing. Dan tidak takut sehingga pada akhirnya kita kelak menjadi pemenang. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan yang paling penting dari semuanya ini, menjadi obat tawar hati yang paling ampuh bagi kita adalah memiliki quality time bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ini adalah seruan Daud di dalam pergumulannya, di dalam kesulitan demi kesulitan yang dia alami. Dia sadar betul, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak memahami apa yang sedang kita alami.
tidak mengerti akan kesulitan yang kita derita. Tetapi ingat bahwa ada satu pribadi yang tahu betul apa yang kita alami. Tahu betul seperti apa kondisi hati kita. Apa yang menjadi pergumulan kita. Sehingga biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. Pengakuan kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hal ini bisa kita miliki kalau kita punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin menusuk, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus tahu usianya semakin bertambah, tentu kondisi fisiknya semakin menurun, tetapi dia sadar bahwa walaupun fisiknya semakin merosot, tetapi rohaninya semakin diberharui dari sehari ke sehari. Ialah juga bukan hanya usia kita bertambah, bukan hanya kita jumlah lama kita hidup di dunia ini bertambah, tetapi biarlah iman kita, kerohanian kita terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari melalui quality time kita bersama. Dengan adanya quality time kita dengan Tuhan akan membuat kita lebih peka dengan suara dan kehendaknya. Bukan pada suara hati kita, bukan pada kehendak kita, tetapi pada suara Tuhan, pada kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Dan yang berikutnya, memberikan rasa damai dan ketenangan bagi jiwa. Ya, seperti kita yang sedang mencas handphone kita ya. Quality time sama Tuhan itu sama halnya kita sedang mengisi ulang baterai rohani kita. Kesibukan keseharian kita, pekerjaan, pelayanan dengan berbagai macam hal yang kita kerjakan tiap-tiap hari itu bisa membuat kita menjadi lelah, membuat kita menjadi kering, tetapi supaya kita kembali bersemangat, supaya kita punya gairah, tidak tawar hati, mari kita mengisi ulang baterai rohani kita melalui quality time kita bersama dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, melalui saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya manusia batinnya kita dibaharui dari hari ke hari karena melalui quality time bersama. Jangan pernah bermimpi kita akan mengalami pertumbuhan iman kita akan bertumbuh di dalam rohani kita kalau kita mengabaikan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita berpikir cukup dengan melayani, dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan, jangan hati-hati, jangan sampai justru kita terjebak di sana, tetapi sejatinya membawa hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Padahal kita dengan percaya diri kita mengatakan saya melayani Tuhan. Tuhan tidak. Justru di dalam pelayanan kita itu, kita digiring untuk jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dalam bagian ini. Bagian yang terakhir. Yosua 1 ayat yang ke-9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu di dalam 1 Tawarik 28 ayat 20, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai. Tadi saya katakan bahwa penyakit tawar hati bisa terjangkit kepada siapapun, termasuk kita yang saat ini bersekutu bersama-sama. Yang kita mengatakan diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita bisa terjebak pada situasi penyakit tawar hati. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita. Supaya kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, tujuan Allah lewat hidup kita. Kita berpegang teguh akan percaya kita kepada Kristus. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita terus belajar untuk membangun quality time kita bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan yang memimpin kita, menguatkan kita, kita tidak bisa berdaya di dalam menjalani. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberkati.